Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Shalom, renungan kita pada hari ini, serukan kemenangan dari Tuhan. Pada bacaan Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Dukacita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seseorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, 'Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku'? Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa." Maka kata mereka, "Apakah arti ia berkata, 'Tinggal sesaat saja'? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seseorang dengan lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripada kamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dan namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kamu percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menyatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan pada masalah dan kesukaran.
Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan cemas, karena tiap-tiap kita yang ada di dalam Kristus mempunyai jaminan kemenangan. Tuhan Yesus telah mengalahkan segala jenis masalah yang ada melalui karya penebusannya di atas Golgota. Dosa, kutuk, sakit, penyakit, perbudakan, dan sebagainya telah dikalahkannya. Tertulis demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Jadi kita yang ada di dalam Kristus tidak berada di pihak yang kalah, melainkan sebagai orang-orang yang menang. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dari kehidupan kita sedang dilahirkan dalam kemenangan karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menyerukan kemenangan itu setiap hari dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah. Serukan kemenangan itu melalui pujian kita. Sudahkah hari-hari kita dipenuhi dengan puji-pujian bagi Tuhan? Ataukah hari-hari kita diwarnai dengan kemurungan dan keluh kesah? Sekarang ini bukanlah waktu untuk meratap dan mengasihani diri sendiri tentang segala sesuatu yang terjadi. Mari kita belajar dari pemazmur yang senantiasa memuji-muji Tuhan di setiap waktu, pagi hari, tengah hari, dan malam hari. Pemazmur berkata, kiranya nama Tuhan dimazmurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 2-3. Jika kita jarang sekali memuji Tuhan, mulailah dari sekarang. Serukan kemenangan melalui pujian saat berangkat ke kantor, membuka toko, atau pulang kerja. Iblis sangat tidak tahan mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh orang percaya. Sudah waktunya melangkah dan bertindak dengan iman, mengalami firman dan mengimani janji-janji Tuhan. Bila iblis mulai menggoncang kita dengan masalah dan tekanan-tekanan, jangan menyerahkan dan melarikan diri. Serukan kemenangan dalam nama Yesus setiap saat. Iblis berketuk lutut tak berdaya.